melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam sahabat Probos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, resolusi rajin. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus mengajar, membimbing, menuntun kami. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti melalui materi yang sebentar kami akan bagikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ketiga. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya saudara, kita dapati jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa ya saudara. Bagaimana ketekunannya, bagaimana ia tidak mengenal lelah, kesabarannya. Kita lihat positifnya, walaupun ada teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Tapi kita belajar daripada positif yang ada pada jemaat Efesus. Jadi saudara, kita belajar bagaimana Tuhan memuji Efesus, jemaat di Efesus karena ketekunannya, karena ia tidak mengenal lelah, karena ia sabar, rela menanggung penderitaan. Nah saudara, kita pelajari bahwa yang pertama, jemaat Efesus adalah orang-orang yang taat kepada otoritas pemerintah. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 2a. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi kita pelajari jemaat Efesus menunjukkan kerajinannya dalam bekerja bagi Tuhan, dan pekerjaan Tuhan yang dilakukannya tidak kenal lelah. Jadi mereka tidak mengenal lelah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan bahkan mereka memiliki sikap yang tidak mudah menyerah walau menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Mereka tetap aktif melayani sekalipun belum melihat hasil yang langsung dan nyata dari apa yang mereka lakukan. Ini hal yang positif saudara yang mereka lakukan dan patut kita pelajari dan teladani. Jemaat di Efesus ketaatannya kepada otoritas pemerintahan, yaitu baik pemerintahan di Efesus maupun kepada pelayanannya, yaitu atas pemerintahan Tuhan. Jadi itulah yang kita pelajari, mereka orang yang rajin, mereka bekerja bagi Tuhan, tidak kenal lelah, bahkan gak pernah menyerah waktu menghadapi tantangan, dan aktif selalu melayani sekalipun belum melihat hasil langsung secara nyata. Mereka tetap mengerjakan, mereka tetap melakukan. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan sebagai hambanya Tuhan, sebagai pekerja di ladang Tuhan? Mari kita melakukan seperti jemaat di Efesus. Ya, kekurangannya teguran Tuhan kepada jemaat Efesus adalah mereka melakukan tidak dengan kasih mula-mula. Artinya tidak dengan passion, tidak dengan kerinduan, tidak dengan penuh cinta lagi. Tapi mereka melakukan hanya sekedar rutinitas tanpa satu dorongan saudara, cintanya kepada Tuhan. Nah, kita mempertahankan hal demikian saudara. Tetaplah memiliki kerajinan seperti jemaat Efesus. Tetaplah bertekun dalam segala pekerjaan baik. Jangan pernah menyerah karena tantangan apapun. Dan biarlah kita adalah orang-orang yang mau melakukan walaupun belum melihat hasil yang nyata. Lakukan, lakukan, lakukan. Satu hari ketika saya mengikuti doa pengerja
Dan ketika saya naik tangga ke lantai 2, tiba-tiba Tuhan berkata, Lydia, engkau hanya perlu melanjutkan, kerjakan, selesaikan sampai tuntas. Nah saudara, inilah yang harus kita lakukan sekarang. Waktu sudah sangat singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita semua. Bisa menjemput secara pribadi dan itu bisa kapan saja terjadi. Suami dari satu teman saya, hari itu kelihatan sehat dan dia mulai untuk berjualan kembali. Tapi istri bilang nanti aja, ya udah saya mau istirahat. Waktu istirahat sebentar tiba-tiba ngorok, tahu-tahu sudah tidak ada saudara. Artinya saudara, jangan berpikir engkau masih muda, engkau berpikir masih punya waktu yang panjang. Jangan berpikir engkau sehat, engkau berpikir bahwa engkau masih kuat dan punya waktu yang panjang saudara. Hari ini bisa saja setiap saat, setiap waktu Tuhan memanggil kita. Ada sepasang suami istri teman saya yang sakit-sakitan tuh suaminya. Tapi yang meninggal istrinya lebih dahulu saudara, istrinya yang sangat sehat. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, Tuhan hanya mau kita berjaga-jaga. Waktu Tuhan panggil saudara dalam keadaan siap menghadap Tuhan dan menerima upah dari apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Inilah saudara, pertama yang harus kita lakukan, tetap taat melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, tetap lakukan. Belajar dari teladan jemaat Efesus yang rajin, tekun, semangat, tidak mudah menyerah, hadapi tantangan, dan mereka tetap melakukannya dengan tekun. Nah saudara, yang kedua kita pelajari dari sikap jemaat Efesus adalah kegigihannya melawan kesesatan. Wahyu 2 ayat ke-2b. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, jadi mereka menguji setiap pengajar untuk memastikan kesetiaan kepada kebenaran. Mereka tegas dalam menghadapi dan menolak ajaran sesat. Bagaimana tahu bahwa mereka adalah pengajar sesat? Tentunya Tuhan berkata, lihat dari buahnya saudara. Jadi seorang yang mengajar katanya itu kebenaran. Tapi ketika buahnya tidak tampak seperti apa yang diajar, berarti itu adalah penyesatan. Jadi oleh karena itu saudara, kita lihat sikap dari jemaat Efesus tegas dalam menghadapi atau menolak ajaran sesat saudara. Begitu juga saudara, saya percaya jemaat Efesus bisa tahu bahwa itu adalah sesat karena ia adalah orang yang tahu kebenaran. Saya percaya mereka adalah orang yang mau belajar. Mereka belajar kebenaran, baca firman Tuhan setiap hari. Mereka tahu apa yang benar sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Begitu juga saudara saya, kita belajar dari jemaat Efesus. Mari saudara baca firman Tuhan setiap hari. Kenali firman-Nya, banyak dengar kebenaran firman-Nya. Dan kalau itu adalah firman, maka itu adalah hukum yang sempurna. Yang patut kita taat untuk melakukannya. Tapi ketika seseorang mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, saudara harus dengan tegas untuk menolak dan mengatakan tidak saudara ya. Jadi menguji itu bukan berarti sungguh-sungguh mempertimbangkan apa yang mereka dengar. Artinya tidak asal menerima maupun meskipun itu viral dan populer. Banyak pengajaran-pengajaran yang viral hari-hari ini. Tapi sesungguhnya itu bukan kebenaran. Jadi oleh karena itu saudara harus waspada dan hati-hati. Kita ada di akhir zaman. Banyak penyesat, banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Oleh karena itu saudara perlu tahu kebenarannya sesungguhnya. Baca firman Tuhan. Dengar kebenarannya setiap hari saudara melalui hamba-hambanya yang sudah terpercaya dan teruji. Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan dengan kepekaan mendengar suara Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara harus hati-hati dan waspada. Kita ada di akhir zaman. Banyak yang akan menyesatkan saudara. Banyak orang yang akan membuat saudara menjauh daripada Tuhan. Dengan banyak cara iblis bisa pakai untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Karena ingat saudara bahwa keputusan saudara ini akan menentukan kita di mana berada dalam kekekalan. Jadi oleh karena itu perlu waspada. Lihat dari buahnya. Kalau keputusan saudara membuat saudara makin semangat cari Tuhan, makin rajin beribadah, makin melakukan kebaikan, saya percaya keputusan saudara tepat. Tapi kalau buah dari keputusan saudara, saudara mulai mengurangi ibadah saudara, mulai melakukan apa yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka berarti saudara sudah salah mengambil keputusan. Jadi maka Tuhan berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan perhatikan orang lain saudara. Perhatikan diri saudara bagaimana saudara hidup hari ini. Sudahkah engkau di posisi yang tepat?
engkau tertanam di gereja lokal, engkau aktif mengikuti setiap fasilitas gereja lokal untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Saudara rajin dan terus tekun melakukannya. Saudara melayani Tuhan dengan semangat dan antusias. Dan inilah kita harus berada di posisi seperti itu, saudara. Kalau engkau sudah di posisi demikian, engkau sudah tertanam, engkau aktif dalam kegiatan gereja lokal, engkau melayani Tuhan dengan penuh semangat, saudara sudah ada di posisi yang tepat. Pertahankan, saudara. Pertahankan untuk tetap melakukannya. Jangan ada apapun yang membuat saudara undur. Jangan ada apapun yang membuat saudara mengurangi. Karena ketika engkau mulai mengurangi, maka engkau sedang memberi kesempatan iblis masuk, menyelusup, menguasai dan memimpin langkah-langkahmu. Tanpa disadari banyak orang yang menyangka jalannya lurus. Padahal ujungnya adalah jurang maut, saudara. Jadi oleh karena itu kau harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Biarlah keputusanmu membawa dampak seperti yang Tuhan mau. Yaitu saudara jadi orang yang lebih tekun, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang punya roh yang menyala-nyala. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya damai sejahtera. Berarti engkau ada di jalan yang tepat. Tetaplah di jalan itu. Dan bagaimana engkau bisa bertahan di jalan itu? Engkau harus taat kepada pemimpin. Karena pemimpin ada, Tuhan yang memilih para pemimpin. Dan engkau hanya perlu taat, nurut, ikutin. Saya percaya engkau akan sampai kepada tujuan. Tetapi ketika engkau melawan, memberontak, engkau akan kehilangan arah. Engkau tidak akan sampai kepada tujuan dengan tepat. Jadi kita belajar bagaimana kegigihan daripada jemaat Efesus untuk melawan kesesatan. Mereka tetap setia menjaga kemurnian ajaran Kristus di tengah pengaruh luar. Walaupun di luar ada banyak berita-berita yang membawa pada kesesatan, saudara. Tapi jemaat Efesus dikatakan tetap menjaga kemurnian ajaran Kristus. Nah, saudara, kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan firman Tuhan sebagai alat pengujinya. Kalau saudara baca, kita baca dalam 2 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ya, saudara, kita perlu waspada. Kenapa, saudara? Karena banyak tadi dikatakan penyesat-penyesat yang berusaha membuat kita berpaling dari ajaran kebenaran, yang berusaha membuat kita melangkah keluar dari ajaran yang sudah kita terima dari Yesus dan dari para rasul, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perhatikan, saudara, sungguh-sungguh kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan keluar dari ajaran itu. Ketekunan itu adalah kehendak Tuhan. Karena ketekunan akan menghasilkan buah, kita sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Iblis berusaha membuat saudara tidak tekun. Tapi saudara jangan mau digeser, saudara. Tetaplah bertekun. Ketika engkau tidak tekun, berarti kau sedang keluar dari ajaran itu. Tuhan mau kita rajin. Tuhan bilang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi iblis berusaha membuat kerajinanmu kendor. Sehingga rohmu mulai padam. Engkau tidak menyala-nyala seperti kau dulu menyala-nyala. Engkau memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Itu yang iblis mau. Jadi oleh karena itu saudara, jangan pernah melangkah keluar. Caranya cuma satu, rajin. Akan membuat rohmu tetap menyala-nyala. Tekun, itu yang membawa engkau pada kesempurnaan. Kalahkan kejahatan kebaikan dan tetap melakukan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Supaya engkau kita menuai pada waktunya kalau kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara, tetap berpegang pada ketetapan dan ajaran Tuhan. Jangan keluar. Karena dikatakan barang siapa keluar dari ajaran itu berarti ia tidak mempunyai Allah, saudara. Wow, saudara, berarti Allah tidak ada di dalam hidupnya. Tetapi barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Allah maupun anak. Jadi artinya tetap kita ada di dalam Tuhan. Jangan keluar. Karena apapun iblis berusaha membuat kau terlempar. Halo saudara, sadar. Iblis berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi mari kita berani berkata tidak terhadap segala ajaran yang membuat kita keluar dari ajaran Kristus. Tetap kebenaran, firman adalah kebenaran yang sempurna. Nah saudara, kita belajar dari jemaat Efesus kesabarannya dalam penderitaan. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 3.
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya saudara, mereka tetap bertahan dan tidak goyah saat menghadapi penderitaan karena keyakinan iman mereka kepada Kristus. Mereka tidak goyah imannya. Mereka tidak membuat mereka mundur karena penderitaan. Nah saudara, ini pelajaran yang luar biasa yang patut kita tiru dari jemaat di Efesus. Dikatakan mereka tidak meninggalkan iman walaupun mengalami kesulitan. Bahkan penderitaan adalah salah satu batu uji tentang teguhnya iman seseorang kepada Kristus. Ini perlu kita perhatikan saudara. Justru penderitaan, di dalam penderitaan kita bisa dilihat oleh Tuhan. Apakah kita seorang yang tahan uji atau tidak. Seorang yang tahan uji, dia akan bertahan di tengah penderitaan, kesulitan, masalah apapun dihadapinya. Ia tidak goyah, ia tetap fokus saudara. Ingat rumusnya, bagaimana supaya kita bisa sampai ke garis finish, memenangkan pertandingan iman kita. Ada 3 saudara, nanti baca dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kita semua ada di dalam arena perlombaan. Dan perlombaan itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan caranya adalah 3. Pertama, fokus. Mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Kedua, abaikan kehinaan. Dan ketiga, tetap tekun pikul salibmu. Jangan ada yang berhenti memikul salibmu karena rintangan yang sangat berat di depan kita. Beban dan dosa itu yang sangat merintangi langkah kita untuk tetap mempertahankan iman. Oleh karena itu biarlah kita berkata seperti apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia? Apakah kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, dan pedang? Itu adalah hal-hal yang seringkali membuat kita terlempar dari iman kita kepada Tuhan. Kasih kita keluar dari kasih karunia Allah. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan ada yang pernah terlempar saudara. Halo, garis finish sudah ada di depan saudara. Kita hanya perlu mempertahankan iman saudara. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada orang yang mengecewakanmu. Jangan fokus kepada orang yang memakimu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Dan belajar abaikan kehinaan saudara. Saudara mau dihina seperti apapun, gak apa-apa. Ingat rumus cincailah ya saudara. 1 Korintus 6 ayat 7 berkata, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka diperlakukan dengan tidak adil? Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi artinya udahlah gak apa-apa saudara. Kalau orang Chinese bilang cincailah, udahlah gak apa-apa ya. Walaupun dirugikan, diperlakukan dengan tidak adil, gak apa-apa. Yang penting tidak ada masalah antara saya dan kamu. Nah inilah yang harus kita lakukan saudara. Abaikan semua kehinaan yang kita hadapi. Kita direndahkan, kita dicaci, dicela, gak dianggap, gak dihargai. Enggak apa-apa saudara. Bagaimana saudara bisa berpikir demikian? Marilah berpikir seperti saya berpikir, bahwa hutang saya banyak banget sama Tuhan. Tuhan nyelamatin saya mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia diludahi, ditinju, dipukul. Dia dicambuk, dagingnya tercabik-cabik saudara sampai gak berbentuk manusia. Darahnya habis tercurah buat saya. Apa yang saya alami tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan tanggung untuk menyelamatkan saya. Dan itu yang buat saya berkata, oh Tuhan, utang saya banyak sama Tuhan. Saya gak bisa bayar. Saya gak bisa bayar utang saya. Jadi oleh karena itu saya belajar untuk melakukan dengan sepenuh hati. Apapun yang Tuhan percayakan, saya belajar bertanggung jawab. Melakukan. Sampai menyelesaikannya. Nah itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Jadi penderitaan adalah batu uji tentang teguhnya iman saudara kepada Kristus. Seorang yang mau menanggung penderitaan. Semua orang yang rela menanggung penderitaan. Semua orang yang rela mengalami ujian cobaan seperti apapun. Dan tetap bertahan berdiri. Itu yang akan menang. Karena Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat ke-13. Barang siapa bertahan sampai kesudahnya, ia akan selamat. Jadi saudara bertahanlah. Ada banyak ujian, cobaan, gocangan, pemurnian, penyaringan yang saudara harus hadapi di depan saudara. Tapi bertahan, artinya tetap teguh. Tetap lakukan apa yang baik yang saudara lakukan selama ini. Jangan ada yang menggesernya saudara. Jangan ada yang membuat saudara berhenti. Apa yang baik kau lakukan hari ini tetap lakukan. Lalu tiba-tiba sangkakala terakhir terdengar. Dan kita semua diubah dalam tubuh kemuliaan. Itulah adalah penantian kita orang percaya.
Jadi saudara, kunci untuk tetap kuat dalam penderitaan adalah dengan memandang kemuliaan yang Tuhan sediakan, saudara. Seperti kita baca 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itulah hendaknya kita berpikir, saudara. Penderitaan kita alami ini mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi saudara hanya perlu mengerjakan, menghadapi penderitaan-penderitaan yang sudah hadapi dengan tetap terfokus kepada Tuhan, dengan ingat rumus-rumus yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, praktekkan, lakukan. Maka percayalah, kemuliaan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang kita tanggung sekarang ini. Ini adalah pengharapan kita semua orang percaya. Oleh karena itu kita berjuang hari ini. Kita tahu perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Perjuangan kita dalam mengikut Yesus. Perjuangan kita dalam menghadapi rintangan, dalam menghadapi tantangan. Saudara berbahagia. Kenapa? Ada Tuhan yang hebat yang menyertai saudara, yaitu Roh Kudusnya yang diberikan sebagai penolong. Jadi jangan ada yang takut menghadapi penderitaan sebesar apapun. Percayalah saudara, Tuhan selalu punya solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Engkau hanya perlu percaya. Kalau kau hari ini diperhadapkan pada begitu banyak masalah dalam hidupmu, percayalah saudara, Tuhan sudah punya jawabannya. Masalah adalah ujian yang harus kita selesaikan. Dan waktu ada ujian di hadapanmu, mikir bagaimana kau menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari kitab suci. Jadi itulah kehidupan orang percaya, saudara. Kita hanya perlu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, ya kan? Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam luka. Walaupun kita mengalami duka cita, tetap saudara jalan bersama Yesus. Jangan kau pernah lepaskan Tuhan. Dengan cara jangan mengurangi ibadahmu, jangan mengurangi persekutuanmu dengan Tuhan. Tetap engkau tinggal di dalam firman, tetap kau tinggal di dalam Tuhan. Saya tetap tinggal dalam Tuhan, tapi saya mau pindah gereja aja. Saya nggak mau di sini. Di sini terlalu banyak masalah. Hai saudara, memang Yesus ada di mana-mana. Yesus ada di setiap gereja. Tapi saya mau bilang, engkau akan bertumbuh di tempat di mana Tuhan tanam. Ya, engkau tidak akan bertumbuh di mana tempat yang kau mau. Tapi Tuhan akan membuat saudara bertumbuh di tempat di mana Tuhan tanam. Tetaplah di sana. Ketika engkau sudah tertanam, engkau sudah belajar banyak. Engkau dulu gak bisa doa, sekarang kau pintar berdoa. Engkau dulu gak ngerti pelayanan, sekarang kau sudah melayani. Engkau dulu gak bisa menyampaikan firman, sekarang kau pintar menyampaikan firman. Halo saudara, percayalah disitulah Tuhan menanam saudara. Kecuali kau hari ini hanya sekedar ada di gereja lokal, hari Minggu pergi pulang, dan setiap minggu selalu demikian, 10 tahun demikian, dan kau tidak pernah mendapatkan banyak pengajaran di situ, engkau tidak pernah mendapatkan proses di situ, engkau juga tidak belajar melayani, ya berarti bukan di situ tempat saudara. Tempat saudara adalah tempat di mana Tuhan menanam dan Tuhan memberi pertumbuhan buat saudara. Jadi kalau hari ini kau sekian tahun engkau sudah tertanam di gereja lokal dan kau mengalami pertumbuhan dalam imanmu. Dulu kau tidak kenal Tuhan, hari ini kau mengenal Tuhan. Dulu engkau belum melayani, sekarang kau melayani. Dulu kau tidak bisa ini dan itu, sekarang kau sudah pintar. Halo saudara, disitulah Tuhan sedang memberi pertumbuhan kepada saudara. Hadapi setiap prosesmu, jangan keluar saudara. Pohon yang tertanam di satu tempat sudah berbuah kecil tidak akan melanjutkan buahnya ketika pohon itu dipindah saudara. Pohon itu akan mengalami rontok dulu buahnya, mengalami kering dulu daunnya. Walaupun mungkin punya kesempatan untuk tumbuh saudara, tetapi itu perlu makan waktu yang cukup lama. Ada waktu yang terbuang, ada waktu yang terhilang. Saya mau katakan saudara, hari ini kita tidak punya waktu, tidak punya lagi kesempatan untuk menunda-nunda waktu. Hari ini adalah yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan katakan. Engkau hanya perlu mengerjakan, lakukan, dan selesaikan sampai tuntas. Itulah yang harus kita lakukan hari ini. Bertahan. Engkau ada bukan karena uang. Engkau ada bukan karena pujian, engkau ada bukan karena penerimaan, tapi engkau ada karena Tuhan menempatkan engkau di tempat itu.
Engkau hanya perlu bertahan di tengah prosesmu. Percayalah penyertaannya, percayalah perlindungannya, percayalah pemeliharaannya dan kuasanya terus bekerja sampai hari ini. Sampai kesudahannya dikatakan Allah akan tetap bekerja, menyertai, melindungi saudara saya. Bagian yang harus kita lakukan adalah saya melangkah, berikutnya Tuhan yang bertindak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau ketika berdoa meminta sesuatu, percayalah engkau sudah menerimanya, baru itu diberikan kepadamu. Saudara harus mengerti cara kerja Allah. Engkau hanya perlu percaya dulu. Dimulai dengan percaya. Berikutnya Allah turut bekerja. Jadi oleh karena itu segala rintangan dan halangan yang membuat engkau menjauh dari Tuhan, jangan pernah kau ikuti. Tapi mari kau berkata, aku harus tetap datang sama Tuhan. Aku harus tetap prioritaskan Tuhan. Maka berikutnya semua beres. Tuhan punya begitu banyak cara untuk kita menyelesaikan setiap rintangan di depan saudara. Saudara mau melihat, saudara membuktikan, mari saudara kerjakan. Ya, prioritaskan Tuhan, semuanya beres. Karena Allah turut bekerja. Ketika kau prioritaskan Tuhan, engkau utamakan Tuhan, engkau ambil waktu untuk ibadah, berikutnya Tuhan turut bekerja. Memang saudara misalnya lagi sibuk nih di rumah ya ibu-ibu ya, belum selesaikan setrikaan saudara ya, saudara belum beberes rumah, tapi sudah ada waktu jam di mana kita harus ikut persekutuan doa. Apa yang harus saudara lakukan? Fokus artinya berhenti sejenak. Saudara datang kepada Tuhan. Berikutnya memang saudara pulang ke rumah, tidak tiba-tiba saudara lihat, wow sudah setrika semua, malaikat sudah menyetrikanya ya. Rumah sudah rapi karena malaikat sudah mengerjakannya. Tidak saudara. Tetap saudara yang harus mengerjakannya. Dan itulah bagian harga yang harus saudara bayar. Itu yang dibilang berjuang saudara. Mari saudara carilah Tuhan, engkau akan hidup. Jelas firman Tuhan katakan demikian. Di mana kita mencari Tuhan? Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saya percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Yaitu di dalam setiap ibadah-ibadah yang saudara lakukan. Yaitu ibadah dalam komunitas orang percaya. Ketika kau prioritaskan untuk datang kepada Tuhan, berikutnya Allah turut bekerja, memberi kekuatan buat kita untuk menjalankan setiap tugas-tugas pekerjaan kita. Oleh karena itu saudara, lihat dan kenali Tuhan melalui proses hidupmu. Jangan engkau mudah menyerah, belajar dari jemaat Efesus. Bagaimana jemaat Efesus adalah jemaat memiliki kegigihan untuk melawan kesesatan. Dan jemaat Efesus sabar dalam penderitaan. Kalau saudara adalah orang yang untuk melakukannya, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyertai saudara. Bagaimana Tuhan berkenan kepada saudara. Tapi ingat satu hal teguran Tuhan buat jemaat Efesus. Kehilangan kasih yang mula-mula, biarlah itu tidak ada pada saudara. Tetap lakukan dengan ketekunan, tetap dalam kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Tetap cintai Tuhan, tetap sayangi Tuhan. Tetap lakukan dengan penuh cinta, dengan ketulusan kemurnian. Tidak menuntut, tapi melakukan karena cinta kepada Tuhan. Demikian sahabat Probos, pelajaran kita dari jemaat Efesus. Ambil positifnya. Dan jangan lakukan teguran Tuhan kepada jemaat Efesus. Tetaplah kau dalam kasih-Mu yang mula-mula. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos, biarlah tetap tekun di dalam Tuhan. Lakukan dengan terus tekun, dengan ketaatan, dengan kegigihan, dan jangan pernah menyerah. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebenarannya Tuhan bukakan buat kami. Kami mau belajar banyak hal positif yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Tapi biar kami tetap melakukannya karena kami cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa pengurapan kemampuan Tuhan turun atas kami untuk melakukan segala sesuatu dengan ketaatan, dengan kegigihan untuk melawan kesesatan dan tetap sabar dalam penderitaan. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat Probos, tetap bersemangat mencari Tuhan, tetap bertekun, jangan pernah menyerah. Saya tetap mengundang sahabat Probos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu bergabung, saya akan kasih link Zoom buat saudara. Mari bersama-sama kita belajar dan bertekun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.